أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan atau para pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 14 dan 15. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bisa bertemu kembali dengan BCA di Amerika Serikat, dengan Pak Yudi Nur Sejati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam di mana saja mereka berada, di Amerika Serikat, di Indonesia, dan di negara-negara. Mari senantiasa kita berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan merahmati kita, Allah akan membimbing kita,
Allah akan memberikan nikmat kepada kita, Allah akan memberikan barokah kepada kita, dan dijadikannya hidup kita yaitu sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, dan mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari api neraka. Minta tolong Pak, buka surat kelima Pak, ayatnya 35, minta tolong untuk dibacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah dan turun jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah, berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa mengantarkan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam menjadi orang-orang yang beruntung. Baiklah, mari kita tafaqquh fiddin. Mari kita lanjutkan dengan memperdalam agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita, dan ihsan kita dengan bertafaqquh fiddin di malam hari ini. Kita masih membahas tentang karakter manusia. Ada yang beriman, ada yang kufur, dan ada pula yang munafik. Itu bisa kita lihat Pak ya. Jadi di surat Al-Baqarah 1-5 itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Rasulullah, dan hidupnya memang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu bisa dilihat di surat Al-Baqarah 1-5. Sementara ada orang yang tidak percaya, tidak beriman, tidak mau taat sama Allah, tidak mau taat sama Rasulullah, bahkan sulit untuk diberikan nasihat-nasihat, jadi sulit sekali. Jadi itu adalah mereka-mereka umat yang hatinya masih mati, terkunci, sehingga pendengaran mereka tidak berfungsi, ya. Kemudian pandangan mereka juga tidak berfungsi, ya. Hati mereka terkunci sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah itu. Jadi itu ada di surat Al-Baqarah ayat 6-7. Sedangkan Al-Baqarah 8-20 itu perilaku orang-orang munafik. Jadi sekali lagi inilah yang sangat berbahaya, karena diibaratkan seperti musuh dalam selimut. Jadi kita harus betul-betul berhati-hati dengan perilaku ini. Ciri-cirinya, apabila dia berkata ya dusta, apabila dia berjanji diingkari janjinya itu, kemudian apabila dia itu diberi amanah kemudian dia berkhianat atas amanat yang dipikulnya. Jadi itu sifat-sifat mereka, maka kita harus berhati-hati ya, melihat ke dalam diri kita. Manakala di dalam diri kita ada sifat-sifat itu, maka segeralah kita untuk beristighfar dan bertaubat. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, dan banyak membaca yaitu
Sholawat Nabi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan memperbanyak membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi begitu. Ya, terus mari kita perhatikan di ayat yang ke-14 di surat Al-Baqarah ini, di antara sifat-sifat orang munafik ialah bermuka dua. Jika mereka bertemu dengan orang-orang Islam, mereka menyatakan keislamannya loh. Jadi memang secara KTP ya Pak, secara KTP ini ternyata sama ya, tertulis Islam gitu loh Pak. Ya, makanya kita harus hati-hati. Ya, ini kan kalau Islam sesama Islam berarti kan aslinya apa Pak? Saudara. Tapi mereka ini hanya identitasnya saja Pak. Jadi oleh karena itu nanti sepak terjangnya kok tidak sama dengan KTP-nya gitu loh. Bisa-bisa nanti KTP-nya masuk ke surga, orangnya digembui di neraka kan, karena KTP-nya yang Islam. Nah, KTP-nya yang Islam. Ya, ini namanya penipuan ya Pak. Ya, dengan demikian mereka memperoleh segala apa yang diperoleh kaum muslimin pada umumnya. Jadi mereka ya tampilan kemudian apa yang dilakukan persis seperti orang muslimin, tapi ternyata kenyataannya beda dalam perilaku, beda dalam hati, pikir ya. Nah, ini kita harus berhati-hati. Tapi bagi muslimin, apapun itu manusia, baik dia orang yang hati mati, orang yang hati sakit, bagi orang-orang beriman kesemuanya itu bisa dijadikan sebagai ibroh, pelajaran gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya kita ini ditakdirkan hati kita sehat ya Pak, kita melihat ada orang yang hatinya mati, maka kita harus kasihan, otomatis bisa mendoakan mereka. Ya Allah, ya Allah, berilah hidayah ya orang yang hatinya mati itu, supaya dia bisa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi begitu. Kemudian pada saat hati kita sehat, melihat orang yang hatinya itu sakit, maka kita bisa berdoa, ya Allah, sembuhkan dia ya Allah dari kemunafikan yang dia lakukan. Nah, itu bisa dibuat munajat atau doa ya Pak. Jadi itulah manfaat daripada orang-orang yang hatinya sehat itu begitu. Dia bisa jadi dokter, dia bisa menjadi pembimbing ya, dan lain sebagainya. Itulah untungnya. Jadi orang yang beriman itu tetap tidak tergoyahkan ya dengan perilaku mereka, justru malah semakin kokoh ya Pak imannya kalau dia itu melihat umat-umat lain seperti itu. Kemudian dia bersyukur karena menjadi orang yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur itu ya dia ya orangnya beriman, ya bertakwa dan sabar dan mendirikan sholat dan lain sebagainya. Tapi bila berada di tengah teman-teman atau setan-setan mereka pun menjelaskan apa yang telah mereka lakukan itu sebenarnya
hanyalah untuk memperdaya dan memperolok-olokkan kaum muslimin. Nah ini Pak, jadi ini yang berdampak negatif. Jadi apa yang dia lihat di situ menjadi sebuah apa? Sebuah perbincangan, sebuah perkataan-perkataan, tapi bukan untuk membangun, tapi malah menyeret dia ke dalam api neraka. Karena yang namanya ghibah itu kayak apa itu? Ghibah itu semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi lebih itu namanya aneh tapi nyata, ya. Itulah mereka yang berhati munafik itu. Oleh karena itu mari kita perhatikan baik-baik, ya, sifat karakter kita. Kalau ada itu semuanya, maka cepat-cepat kita beristighfar dan bertobat. Ya, itikad mereka tidak berubah, mereka tetap dalam agama mereka. Jadi kepercayaan mereka, ya, model mereka itu sama saja karena dia berteman dengan teman yang seperti itu, ya, temannya sama, jadi manusia-manusia yang menjadi setan dan juga jin-jin yang menjadi setan. Ya, lah kata setan itu Pak berasal dari kata-kata syatona, artinya jauh. Setan berarti yang amat jauh. Jadi artinya setan itu jauh, jauh dari rahmat Allah, jauh dari kebenaran. Ya, orang munafik itu dikatakan setan karena mereka amat jauh dari petunjuk Allah, jauh dari kebajikan dan kebaikan. Setan itu mungkin berupa manusia atau jin, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Surat Al-An'am ayat 112. Jadi sekali lagi, setan tadi artinya jauh dari kebenaran. Kalau jauh dari kebenaran berarti dekat dengan apa Pak? Kufur. Dekat dengan kekufuran, dekat dengan kedoliman, dekat dengan kefasikan, dekat dengan kemunafikan, dekat dengan kemusyrikan. Nah, semuanya itu tadi adalah perilaku yang jelek. Nah, walaupun pada kenyataannya KTP-nya Islam, dicek perbuatannya kok koyo ngene. Podo mbek STMJ dulu itu sholat terus, maksiat jalan, amar ma'ruf tapi nyambi mungkar. Jadi kan repot ya Pak ya. Jadi repot, makanya kita harus berhati-hati perilaku ini. 15-nya ayat ini menegaskan hukuman bagi orang-orang munafik sebagai akibat perbuatan mereka
yang tersebut pada ayat di atas. Allah membalas olok-olokan mereka dengan menimpakan kehinaan atas mereka, dan Allah membiarkan mereka bergelimang terus dalam kesesatan. Oh Pak, jadi tidak ada kemuliaan di wajahnya, tidak ada kemuliaan karena suka berdusta, karena suka ingkar janji, karena suka berkhianat. Maka orang seperti itu adalah orang yang terlaknat, ya, bukan dapat rahmat tapi dia dapat laknat, ya, bergelimang dengan kesesatan. Mereka berkekalan, ya, berkekalan di dalam kemaksiatan. Susah, ya, kalau misalnya jatuh dia tidak bisa bangun, tidak bisa bangkit, ya, jatuh yo kelepek, ya, nggak bangun belas, ya. Nah, jadi ya bisa stroke ringan atau stroke berat, ya. Makanya mana bisa bangkit kalau masih sakit, ya, kudu diobati dulu. Dan mereka kelak akan diadab pada hari kiamat. Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrati wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya atau Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Surat ke-6 ayat 110. Orang-orang munafik itu tidak dapat keluar dari lingkaran kesesatan yang mengurung mereka. Rasa sombong, sifat mementingkan diri sendiri, dan penyakit lainnya yang bersarang di hati mereka menyebabkan mereka tidak dapat melihat kenyataan yang ada di hadapan mereka, yakni bahwa Islam dan umatnya semakin kuat di kota Madinah. Kegagalan mereka dalam menghambat kemajuan Islam menambah parah penyakit dalam hati mereka, sehingga mereka tidak mampu lagi menemukan dan menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Oleh sebab itu mereka merasa terus-menerus dalam kebingungan, keraguan-raguan serta keras kepala, dan tidak menemukan jalan keluar dari lingkaran kesesatan. Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Surat Al-Haji ayat 46. Jadi mari kita melihat, bermuhasabah ya Pak ya. Bermuhasabah, kita menghisap diri kita ya. Kita lihat diri kita, apabila ada penyakit-penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit yang menyebabkan kita ini sakit, yang segera kita minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan kesembuhan kepada kita. Jadi kalau kita sakit kaitannya dengan jasmani kita, ya kita mohon kesembuhan. Kalau kaitannya dengan rohani kita, ya kita mohon bisa dijadikan sebagai orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu membersihkan diri, dan orang yang selalu menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan umat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat
dan terbebas dari api neraka karena cinta kepada Al-Quran dan As-Sunnah, untuk senantiasa berhakko tilawati, berhakko tukotih, dan berhakko jihati. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Insyaallah kita bertemu pada hari Sabtu. Sabtu. Mudah-mudahan tidak ada udzur. Saya tutup dulu Pak ya. Iya Pak, iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.